Tugas Ratmono dari Ketua Yayasan Stroke Indonesia, Yastrogi. Angka stroke itu meningkat dari 2022, 2023, 2024 itu kurvanya naik eksponensial, Mbak Jessica. Bekas orang stroke sukses. Itu. Stroke di usia muda itu semakin meningkat. Kita sebut stroke di usia muda itu sebagai stroke yang terjadinya di usia di bawah 45 tahun. Pertama tentunya saya ingin menyampaikan perkenalan diri saya. Saya Tugas Ratmono dari Ketua Yayasan Stroke Indonesia, Yastrogi. Yang tentunya kami sangat berterima kasih karena diundang juga ke sini. Dan sekaligus memberikan apresiasi. Ya. Satu lagi tadi tentunya pada tuan rumah ya, tuan rumah Bapak Dekan dan stafnya dari KFK UPNFJ kalau tidak biru. Kami menyampaikan selamat pada semuanya, khususnya panitia, pada ibu bapak semuanya, yang tentunya dalam rangkaian Hari Stroke Sedunia. Ini dalam rangkaian tentunya bagian dari memperingati, tapi saya kira tidak sekedar itu, kita memperingati pada diri kita sendiri untuk selalu sehat. Diingatkan kalau tiap tahun ada Hari Stroke Sedunia. Diingatkan juga kita jangan kena stroke. Ya. Kalau yang sudah terkena stroke, jangan kena stroke lagi kan gitu. Betul ya? Karena pada prinsipnya stroke itu bisa dicegah, stroke itu bisa diobati, dan stroke itu bisa dipulihkan. Ya. Apalagi dengan saya dengar dari Pak Dikan tadi, di FKUPN ini ada pusat kajian otak atau pusat penelitian otak. Mudah-mudahan akan muncul di sana ya produk-produk yang bisa cepat memulihkan para stroker semuanya gitu ya. Kita berdoa dan tepuk tangan untuk doa kita semuanya ya. Mudah-mudahan UPN ini terus berkolaborasi dengan kita semuanya untuk bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan khususnya pada stroker ini semuanya. Dan stroker tentunya harus tetap semangat ya. Apalagi ada Majus ya. Ada yang tahu singkatan Majus nanti dapat hadiah. Hadiahnya ambil di, ada nggak? Nanti hadiahnya dari Klinik Budi Dharma. Ya singkatannya di situ kata Bu Naning tadi. Jadi saya kira kegiatan ini luar biasa. Kegiatan ini adalah bagian dari suatu komunitas yang bersama-sama ya untuk memperingati Hari Stroke Dunia. Tapi kami mengingatkan juga pada kami dan kita semuanya tidak sekedar memperingati ya. Tapi yang harus kita lakukan perjalanan panjang ke depan, kita harus sehat terus dan harus kita ingat juga ya, kita sadar juga bahwa untuk sehat tidak persis bisa kita lakukan sendiri. Benar ya? Jadi kita juga harus bersama-sama yang lain. Khususnya para stroker, sehat tidak bisa sendiri, harus berkomunikasi dengan yang lain. Itu saya kira pentingnya komunitas yang kita bangun bersama dan harus selalu bersama. Pencegahan stroke pada Gen Z. Makanya tamunya Gen Z semua nggak nih? Iya, masih tamunya muda. Gen Z semua, kecuali Depur kayaknya nih ya. Ya, kita langsung kenalan Masih aja. lama Gen Z nih. Iya. Gen Z tahun 50-an, 60-an. Nah, sekarang kita hadirkan dengan Dr. Rizky Valentina Astari, spesialis neurologi, neurolog dan dosen FK UPN Veteran Jakarta. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangannya Mana dong. tepuk tangannya? Nah, tapi saya biasanya panggilan akrabnya tuh Dokter Kiki ya, gitu. Dokter? Dokter Kiki. Oh, Dokter Kiki. Gitu.
Nah, jangan senyumnya gitu juga loh, Depur. Kiki enak nyebutnya. Nah, Dokter terus Kiki. ada sahabat saya juga di sini dengan Bapak Gema Sasmita, Ketua Bidang Event Olahraga Kormi Nasional. Dan satu lagi sebagai Ketua apa, kita harus kenalan langsung dulu. Silakan Pak Gema, coba kenalan dulu Pak. Langsung saya. Iya, silakan. Jadi sebelumnya terima kasih Mbak Jessica. Jadi Mbak Jessica ini semangatnya luar biasa sejak pertama kali ketemu. Saya ketemu beliau tuh di ITB pada saat acara International Conference di Unmanned System tentang teknologi. Nah, beliau ini mewakili ada satu mesin ya, teknologi untuk memperbaiki otak ya dari cancer. Dan kita ketemu lagi di sini. Persiapan cukup singkat. Ya saya hormati Pak Aryadi, Pak Tugas, rekan juga di Yayasan Stroke Indonesia, dan teman-teman lain Bu, nggak bisa sebut satu-satu. Saya belum sempat kenalan soalnya. Dan teman-teman semua di sini, pembicara, salam kenal Ibu, moderator, dan singkat kata memang saya sendiri selama 8 bulan ini sedang mendorong implementasi dari olahraga masyarakat Mbak Jessica di pemerintahan Prabowo Gibran. Kebetulan saya dan pakar Prabowo ngurusin kesehatan kebugaran nasional dan saat ini sedang berusaha membangun satu ekosistem besar di teman-teman di Bappenas juga. Kita dialog terus, dialog terbuka, kemudian juga dengan Kemenpora, dengan Kemenkes, dan dengan bidang-bidang lainnya. Nah ini saya melihat bahwa angka stroke itu meningkat dari 2022, 2023, 2024 itu kurvanya naik eksponensial Mbak Jessica. Nah kenapa bisa meningkat? Tentu saja karena pola hidup. Karena pola hidup, pola makan, makannya boba. Jadi pulang ke kampus nongkrong di kafe, ngopi, gula aren. Habis itu makan es, boba, makannya junk food. Sehingga itu meningkatkan potensi kena stroke. Nah, Pola istirahat juga. Itu benar-benar mengganggu fiskal negara. Karena klaim BPJS itu 171 triliun. Iya. Angka 171 itu naik terus. Nah bagaimana kita bisa mencapai 2030 bonus demografi? Betul. Kalau angka BPJS klaimnya naik terus. Waduh. Nah gimana supaya menurunkan angkanya? Termasuk salah satu indikatornya adalah stroke. Itu sekitar 8 juta kasus di Indonesia. 8 juta kasus. Itu menyerap anggaran 11 triliun. Hanya untuk mengobati orang stroke BPJS. 11 triliun untuk hanya mengobati orang stroke. Tuh, jadi gimana tuh PR kita ya Pak Gema? Dengan angka-angka itu kita harus melakukan program preventif itu dengan data. Nah kelemahan di pemerintah saat ini adalah nggak ada big data untuk bisa dianalisa. Saat ini kita masih pakai Kemenkes, BPS, ada Sipgar kalau di Kemenkes kan. Nah kita mau berupaya untuk membuat satu sistem informasi ke depannya. Bagaimana kita bisa healthy screening itu dilakukan dengan smartwatch. Dan nanti dia akan rutin diiriskan dengan program makan bergizi gratis. Nah ini nanti akan menjadi sebuah ekosistem dalam pentahelix. Ada akademisi terlibat membuat paper untuk seperti di Korea Selatan Mbak Jessica itu sudah menggunakan fusion teknologi. Mereka menggunakan smartwatch untuk dapat healthy screening. Lalu dimasukkan ke data nasional, baru kemudian bisa dianalisa di mana kita harus mulai bergerak. Apakah di gen Z-nya, apakah di gen milenialnya, gen X, atau gen baby boomers. Nah ini tentu saja angka anak muda kena stroke makin tinggi. Ini harus diredam dengan cara preventif, yaitu olahraga masyarakat. Seperti senam makjus. Nah, tuh itu kan? adalah cara bagaimana kita menurunkan angka-angka itu di 5 tahun ke depan. Nah kalau kita bicara bonus demografi 2030, kita bicara Indonesia Emas 2045, yang tinggal 7.300 hari lagi dari sekarang, bonus Indonesia Emas. Pemerintah mau ngapain selama 7.300 hari? Pemerintah juga mau ngapain untuk mencapai bonus demografi supaya optimum. Nah angka-angka ini tentu saja bisa harus dievaluasi tahunan. Bagaimana komunitas-komunitas stroke, Yayasan Stroke Indonesia, dan industri seperti Bio Farma,
Kalbe Farma dan sebagainya, itu bisa bergerak bersama untuk mendeklarasikan gerakan melawan stroke nasional. Gerakan melawan stroke nasional. Gerakan melawan stroke nasional. Jadi tidak hanya internasional, ada World Stroke Organization. Di ujung sana ada logonya tuh. World Stroke Day. Tetapi apakah hanya di global saja levelnya? Nah, kenapa kalau kita dari forum ini kita menginisiasi untuk Indonesia menjadi hubnya untuk Central of Excellence atau edukasi penelitian dari stroke itu di ASEAN. Betul. Kemarin saya membuat di IKN, Ibu Kota Negara selama 3 hari, itu jalan kaki bersama 25.000 orang. Kemudian ada World Sport for All Forum ASEAN. Kita menginisiasi Indonesia menjadi hubnya untuk Sport for All. Jadi Sport for All itu ujungnya adalah sehat dan bugar. Kalau sport atlet itu profesional, ujungnya prestasi. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan masyarakat sehat dan bugar dengan cara berolahraga masyarakat? Berolahraga masyarakat. Olahraga masyarakat, makanya nanti yang senam-senam makjusnya juga dilakukan setiap hari gitu ya, Pak. Betul. Dan murah, Mbak Jessica. Murah, cara pencegahan paling murah tuh ya kan. Betul. Nah, kita juga pengen tahu bagaimana peranan dari neurologi ya, Dok ya. Jadi apa yang kira-kira bisa disumbangsi atau peranan dari neurologi? Oh ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Mungkin saya juga kaget sekali, banyak sekali audiensnya di sini. Semua adalah bos. Penyintas. Apaan tuh bos? Bekas orang stroke sukses. Itu. Jadi ya memang saya setuju dengan pernyataan Pak Gema tadi bahwa semakin lama dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan, semakin lama kasus stroke di usia muda itu semakin meningkat. Kita sebut stroke di usia muda itu sebagai stroke yang terjadinya di usia di bawah 45 tahun. Jadi kelompok usia 18 sampai 44 tahun itu harusnya secara teori di dalam textbook itu harusnya resikonya kecil sekali untuk kena stroke. Tetapi semakin lama diperhatikan trennya adalah kejadian stroke itu sekarang udah menyerang pasien yang usianya lebih muda. Harusnya itu pasien stroke itu banyaknya persentasenya atau jumlahnya itu di kelompok usia lanjut ya atau di atas 65 tahun. Kelompok usia D. Itu kelompoknya Pak D itu. Itu berhubungan dengan metabolisme tubuh kan semakin lama kan semakin menurun. Jadi harusnya di usia 18 sampai 44 tahun tuh harusnya nggak stroke. Tapi sekarang makin lama makin stroke. Nah, yang membahayakan tuh adalah stroke itu adalah masih sampai sekarang tuh menjadi penyebab kematian dan kecacatan permanen di Indonesia dan di dunia. Kecacatan permanen ini akan memberikan beban baik secara ekonomi maupun secara psikologis dan sosial, baik di keluarganya sendiri, di masyarakat maupun di negara. Itu tadi yang disebut Bapak kan bahwa itu membuat burden atau beban ekonomi atau perekonomian di negara kita tuh karena makin lama kok kelompok usia yang harusnya produktif dan bisa bekerja lah yang kena stroke. Nah, memang penting setiap tahun itu kita kan ada organisasi internasionalnya ya, kalau di Indonesia ya Stroki, kalau internasional itu World Stroke Organization, setiap tahun itu membuat suatu campaign atau kampanye untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman masyarakat mengenai stroke supaya nomor 1 ya mencegah jangan sampai stroke itu terjadi di dirinya sendiri maupun di keluarga. Kemudian nomor 2 tuh ya kalau mengenali gejala stroke itu terjadi di dirinya sendiri atau di masyarakat tuh segera dibawa ke rumah sakit ya untuk mencegah jangan sampai jatuh ke keadaan kematian maupun kecacatan permanen. Itu sih, jadi awareness-nya untuk tahun ini ya, berhubungan dengan yang tadi bahwa peningkatan angka stroke itu terjadi di kelompok usia produktif, maka tahun ini tema untuk kampanye peningkatan kewaspadaan terhadap stroke itu adalah untuk bergerak aktif, untuk berolahraga. Oke. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini kan. Fun walk atau jalan, jadi senam ya gitu. senam. Tujuannya tuh adalah untuk
meningkatkan kebugaran supaya resiko stroke bisa kita turunkan. Iya. Nah, ngomong-ngomong biar bugar, Depur. Biar ini lagi haus banget ini. Resepnya apa biar bugar salah satunya? Kita Yuk kawan Mak Jus panggil mana? Mak Jus Diundang ini lagi mana Mak nih? Jusnya. Yuk undang sama-sama. Mak Jus yang keras dong suaranya. Maju. Mak Jus, tadi udah minum jus kan? Ayo, Mak Jus kita mana? Coba bisa pegang. Dipegang. Pantun dulu ya. Lihat nelayan buang sampan. Sampan ditebar agar dapat banyak ikan. Weh. Masih muda harus jaga kesehatan. Nah, Agar tidak kena stroke di hari depan. maaf tuh. Waduh pinter banget nih Mak Jus. Aduh. Makasih loh. Hari ini Mak Jus cantik banget pakai celemek kuning jadi kita dikasih yang kuning-kuning juga nih. Waduh. Iya, terima kasih. Depur mau nanya apa? Depur jangan Aku tersepona mau lagi tanya dong. ini memang lebih banyak nih subscriber kita nih lebih banyak Iya. yang muda sekarang. Nambah. Makasih Memang Mak Jus. usianya mereka bilang karena kurangnya bergerak. Terus pola makan dan pola istirahat. Nah ini bagaimana dari pemerintah mengajak mereka nih yang muda-muda. Saya nggak ngerti sekarang. Anak-anak muda sekarang lebih banyak kongko-kongko. Mereka nggak banyak bergerak. Akhirnya Mager, ya lebih memang banyak mager kan. akhirnya seperti itu. Sosmed, mager gitu. Iya. Mungkin yang Kayaknya perlu bukan cuma dilakukan anak muda ya Dok ya? Iya, jatuhnya ini- masih. Karena tadi malam saya sempat googling juga yang disebut Gen Z itu lahirnya di tahun berapa. Paling tua itu lahirnya tahun 96. Nah itu kelompok usia berarti paling tua tuh sekarang 28 tahunan lah ke bawah kan. Memang untuk kelompok usia Gen Z gaya hidupnya memang mungkin berhubungan dengan stresor dan pekerjaan itu jadi faktor resiko stroke itu sebetulnya ada banyak sekali. Iya, faktor resiko stroke ada banyak sekali. Yang paling sering dikenali itu adalah faktor resiko stroke yang terjadi pada pasien usia tua. Tapi pada pasien usia muda, itu biasanya paling sering itu merokok. Karena merokok betul Ya, itu dia. Terus obesitas. Jadi Obesitas. pola makan kan ya, makan tinggi gula, tinggi garam, kemudian tinggi lemak, kemudian stresor ya, stresor yang menyebabkan istirahat tidak cukup sehingga pasien tuh punya faktor resiko migrain atau sakit kepala Nah berulang. ini ada nih satu lagi, Iya. game online. Iya betul. Ada beberapa anak muda kena karena game online. Iya. Jadi keenakan game online dia begitu bangun besok-besok. Benar. Kenapa ini? Jadi karena Ngeplek. kurang istirahat, Betul. durasi tidurnya sedikit. Durasi tidur sedikit tuh ya salah satunya karena game online kan. Jadi nggak tidur-tidur sehingga menyebabkan otak itu rentan untuk mengalami nyeri kepala berulang. Iya, iya. Nyeri kepala berulang yang tidak diatasi itu pada akhirnya tuh nanti akan mempengaruhi aliran darah ke otak sehingga ya migrain berulang itu bisa menyebabkan stroke juga itu pada usia muda ya. Kalau pada usia di atas 45 tahun biasanya faktor resiko stroke yang paling sering adalah hipertensi. Aduh, Darah itu tinggi. itu Pak Depur banget itu. Iya. Tapi kalau yang usia muda tuh biasanya gaya hidup atau lifestyle Gaya hidup. yang tidak baik. Tuh. Rokok salah satunya. Nah makanya selain Jadi itu memang, apa nih kiat dan resepnya kalau dari Pak Gema selaku penggiat olahraga masyarakat gitu ya. Ya, makasih. Saya menjawab dulu tadi ya, pemerintah apa ya? Iya, Jadi, itu dia nih gimana nih? Pemerintah ya. Anak-anak. Brother, selama 7 bulan kemarin kita mempersiapkan di tim transisi Pak Prabowo, itu tim pemerintah sekarang tuh ada Asacita, 8 pilar. Nah di poin 4, 5.3 itu adalah bagaimana olahraga masyarakat itu menjadi program prioritas nasional. Dan itu sudah berhasil kita dorong di Bappenas, puji Tuhan alhamdulillah itu akan menjadi program nasional ke depannya. Nah artinya kita sudah ada cantolannya. biasa. Jadi ada undang-undang sistem keolahragaan nasional, ada PP-nya tentang olahraga, ada di Kemenpora juga nanti ada upaya-upaya untuk mendorong itu, Kemenkes,
akademisi terlibat, industri, tadi ada juga Bio Farma dan komunitas. Itu nanti akan menjadi pentahelix bagaimana ekosistem yang sehat dan bugar itu bisa dilaksanakan. Karena kalau cuma parsial nggak akan bisa tercapai. Perlu ada keterlibatan di semua bidang. Nah maka itu kemarin saya tantangin Mbak Jessica. Ini harus bikin Indo olahraga nih. Senam-senam itu khusus, di anak-anak senam ceria, kemudian dewasa senam aktif, kemudian senam sehat yang lansia, baru yang terakhir itu senam untuk kebugaran. Nah. Jadi bagaimana 4 ini bisa menjadi satu cara untuk mendapatkan indikator keberhasilannya. Oh, dengan adanya Indo olahraga untuk senam ini, spesialis di senam dengan segala ada majus dan sebagainya, angka klaim BPJS ternyata menurun stroke-nya. Nah gitu itu jadi, ujungnya kan itu sebetulnya. Jadi langkah-langkah konkret itu yang harus dilakukan oleh teman-teman agar kontribusi nyata ke pemerintah ini benar-benar terukur. Jadi ada BBTT kan, benar, baik, terukur, teratur, dan terarah. Nah, jadi itu harus dilakukan saat ini. Nah gimana caranya supaya kita bisa bugar? Nah di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia itu ada 94 Indo olahraga. Ada BMX, ada pencak silat, ada tai chi, ada barongsai, ada skateboard, line dance, poco-poco, senam tera, bioenergi power dan sebagainya. Ada ketapel juga, Mas. Jadi bagaimana kita mengajak be active, seperti tadi dokter sampaikan. Be active itu yang lala besarnya secara holistik adalah active city, active citizenship. Jadi kota yang aktif dan masyarakat yang aktif. Kota yang aktif, masyarakat yang aktif. Sehingga ada hashtag be active. Nah be active itu baru turunkan ke program-program seperti senam, jalan santai, gerak. Jadi semakin kota itu aktif, masyarakatnya sehat. Otomatis tingkat indeks kesehatan kebugarannya pasti tinggi. Semakin naik. Semakin indeks kesehatan kebugaran tinggi, prestasinya akan ngikut nanti. Iya. Luar biasa. Dan yang pasti tagihan BPJS-nya juga bisa menurun, menaikkan itu. Nah, BPJS itu nanti bisa Pak Menteri bisa negosiasi dengan DPR tuh. Saya akan berani menurunkan angka premi BPJS, nanti angka yang menurun itu untuk infrastruktur misalnya gitu kan. Iya. Jadi ada tepuk tangan subsidi dulu seperti dong. itu. Ya. Iya, semoga ya kita dukung sama-sama nih nantinya. Kita mendukung pemerintah lah sama-sama. Jadi karena ini sesinya kayaknya nggak cukup kali ini. Nanti kita harus undang lagi ya Pak Gema dan Dokter Kita Vivi ya. undang di studio mana? Iya, di studionya Majus Kedai dong. Majus, Gitu. boleh. Nah oke, berarti jangan lupa untuk saksikan terus YouTube channelnya Kedai Majus. Karena Kedai Majus memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Yeay, jangan kemana-mana juga. Jangan lupa Bapak, like, Ibu. subscribe, and share. Jangan lupa klik Ada pantun juga loncengnya. nih Ada kayaknya. pantun, saya Oh ada pantun pantun nih. boleh Ada Pak Gema pantun. silakan. Dari tadi pantun-pantun terus. Boleh Iya, boleh. betul. Nonton film sambil ngemil keripik. Asik. Minum mak jus biar makin asik. 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 Stroke jangan sampai bikin panik. Jaga pola hidup, kita olahraga biar badan fit. Mantap. Asik, ada saingannya Mak Jus nih sekarang. Oke.